Oke guys, bagian selanjutnya adalah inverse matrix. Inverse matrix adalah salah satu operasi dari matriks ya. Apa itu inverse matrix? Inverse matrix itu adalah kebalikan dari sebuah matriks persegi yang apabila matriks tersebut dikalikan dengan inversnya akan menghasilkan matriks identitas. Nah, jadi kalian kemarin udah belajar determinan. Determinan itu dipakai untuk mencari inverse matrix ya. Jadi determinannya harus bisa. Kemudian lambang dari matriks dari inverse matriks A itu adalah A pangkat min 1. Jadi kalau nanti kalian baca A pangkat min 1 itu artinya disuruh cari inverse ya. Yang pertama saya mau ajarin adalah inverse matriks 2x2. Inverse matriks 2x2 itu dinyatakan dengan A inverse sama dengan determinan A dikali adjoint A. Jadi rumusnya tuh yang ini nih. Yang ini ya. Jadi kalau saya punya matriks A, B, C, D, cara nyari inverse-nya tuh gimana sih? Caranya gini. A inverse itu sama dengan determinan A. Aduh, rumusnya salah guys. Harusnya seper determinan A guys. Seper determinan A ya, nggak ketulis sepernya, nggak keketik. Jadi rumusnya 1 per determinan. Nah, determinannya masih pakai cara yang kemarin ya. A kali D dikurang B kali C. B kali C. Nah, gitu. Jadi determinannya itu seper AD min BC. Kemudian dikali adjoint A. Dikali adjoint A itu berarti kita harus tahu apa itu adjoint A ya. Adjoint A adalah kamu harus tukar si D sama si A-nya. Si D sama si A-nya ditukar posisinya. Kemudian B sama C-nya cuma dikali min 1. Jadi min B sama min C. Nah, ini cara mencari inverse dari matriks persegi 2x2 yang namanya A ya. Jadi A inverse sama dengan seper AD min BC buka kurung DA min B min C. Tapi jangan ngafalin rumusnya ya. Hafalinnya ini yang dikotakin ungu. Oke. Next. Oke, contoh soalnya kayak gini. Contoh, tentukan inverse dari matriks A sama dengan 2 min 3 1 4 ya. Jadi kita disuruh cari inverse dari matriks A. Pertama kita tulis dulu rumusnya. 1 per determinan A dikali adjoint A ya. Oke, jadi A inverse itu sama dengan 1 per determinan A. Determinan itu berarti ini kali ini 8 dikurang ini kali ini min 3 dikali adjoint A. Nah, adjointnya itu tukeran, 2 sama 4 nya tukar jadi 4 sama 2. Kemudian 3 sama min 1 nya kali min 1 ya. Dikali min 1 jadinya 3 sama min 1 gitu guys. Oke, gampang ya. Nanti lama-lama juga kalian hafal. Kalau sering latihan, kalau nggak sering latihan ya nggak hafal-hafal ya. Jadi hasilnya 1/11 buka kurung 4 3 min 1 2. Nah, kalian mau biarin seperti ini boleh, atau mau dikaliin ke dalam juga boleh. Jadi 4/11 3/11 min 1/11 sama 2/11. Boleh kayak gitu ya. Oke, ini contoh yang 2x2. Bagaimana dengan 3x3? Oke, untuk 3x3 itu agak sedikit panjang ya, karena adjointnya agak sedikit rumit. Rumusnya sih masih sama kayak tadi. Ini saya lupa lagi, harusnya per determinan ya. Tadi copy paste doang. 1 per determinan dikali adjoint A. Oke, jadi harus ada adjoint A-nya. Nah, adjoint A untuk yang 3x3 agak sedikit rumit karena kalian harus ikutin langkah-langkah ini. Nah, nomor 1, tutup baris 1 kolom 1, baris dan kolom elemen A. Aduh, apalah. Ini kalian boleh baca sendiri ya. Ini cuma teorinya aja. Nanti saya ajarin langsung prakteknya, oke? Jadi prakteknya kayak gini. Misalkan kalian punya matriks A, B, C, D, E, F, G, H, I, maka inverse matriks A itu adalah seper, jangan lupa ya. Determinan. Determinannya mah udah saya ajarin kemarin, kalian tinggal ingat-ingat lagi, atau kalau nggak inget boleh nonton lagi ya. Nah, saya mau ajarin cara nyari adjoint A-nya ya. Oke, adjoint A-nya caranya kayak gini. Buka kurung ya. Waduh, gede amat Pak kurungnya. Ya, karena tadi saya bilang panjang caranya ya. Oke, pertama kali kamu harus tutup bagian kolom pertama sama baris pertama. Itu harus ditutup ya. Tutup. Set. Sisanya apa? Sisanya adalah EF dan HI. Nah, itu kamu tulis di sini. E, F, H, I. Pakai tanda mutlak. Ya, bukan tanda mutlak sebenarnya, tapi tanda determinan. Sampai sini ngerti? Oke, udah? Nah, kalau udah pindah ke baris kedua
baris kedua dan kolom pertama ya, benar-benar baris kedua kolom pertamanya tutup ya, pindah ke bawah maksudnya. Kalau tadi kan kita tutup bagian si A ya, bagian si A ditutupnya ke bawah sama ke kanan. Nah sekarang kita harus tutup bagian si D, si D nya ditutup berarti mau nggak mau ke kanan sama ke atas bawah ya, bagian D. Jadinya apa? BCHI, kamu tulisnya di samping BCHI gitu ya. Jadi kamu turun ke bawah tapi tulisnya di samping ya, harus kayak gitu ya. Oke, turun lagi ke bawah. Sekarang giliran si G. Jadi si G kita harus tutup ya, tutup ke sini sama ke sini. Jadi barisnya si G sama kolomnya si G kamu tutup ya. Sisanya apa? BCEF. Nah, BCEF kamu tulis di sini BCEF gitu. Ya, udah beres. Kolom pertama udah beres, sekarang pindah ke si B. Si B harus ditutup, berarti ke kanan kiri sama ke bawah. Sisanya tinggal DF GI. Tulis di sini DFGI. Terus pindahin lagi ke bawahnya si E. Sekarang giliran si E, itu berarti jadinya ACGI ya. Tulis di sini ACGI. Kemudian pindah ke bawah lagi si H. Tulis di sini berarti ACDF. Udah beres. Sekarang pindah ke kolom ketiga, giliran si C. Sekarang si C tutup, berarti DEGH ya. Di sini kamu tulis, aduh salah, tulis DEGH. Kemudian tutup lagi bawahnya si F, jadi tinggal ABGH. Kemudian yang terakhir kita tutup lagi si I. Sisa tinggal ABDE. Gitu ya. Nah, terus yang paling atas, kiri, kanan sama bawah harus dikali min 1. Ingat, kali min 1, kali min 1, kali min 1, kali min 1. Nah, ini adalah prakteknya dari kotak ini, dari langkah-langkah ini ya. Prakteknya kayak gini. Oke? Nah, terus cara ngitungnya gimana? Nanti cara ngitungnya saya ajarin di contoh soal ya. Nah, ini sementara sih kayak gini dulu. Ini determinan, nanti kita cari determinan nih hasilnya berapa, determinan nih hasilnya berapa, determinan nih hasilnya berapa, dan seterusnya nanti dapat adjoinnya. Oke? Waduh, repot ya. Contoh soal nomor 1 guys. Nomor 1 ditanya matriks A, ditanyanya inverse-nya, inverse matriks A dari A-nya ini 1 min 3 2, 1 4 min 3, min 1 2 dan 4. Gimana cara nyarinya? Yang pertama kita harus cari adjoinnya dulu ya, paling gampang, atau determinannya dulu deh, determinan dari si A, karena rumusnya nanti melibatkan determinan ya. Determinannya pakai yang kayak gini aja, 1 4 min 3, min 1 2 dan 4. Tulis kolom pertama ya, sama kolom kedua ditulis ulang, langsung hitung guys, udah jago lah hitungnya. Ini 16, terus yang ini minus 9, bener nggak? 9 ya, betul. Yang ini plus 4 dikurang yang kesini min 8, yang kesini min 6, yang kesini min 12. Oke, jadi hasilnya adalah 16 kurang 9, 7 tambah 4, 11. Aduh, pindah-pindah ya. Jadi ini 11, terus yang ini min 14, min 12, min 26, jadi plus 26. Jadi hasilnya adalah 37. Nah, jadi determinannya 37. Sekarang kita mau coba cari adjoinnya ya. Adjoin dari yang A. Oke, adjoin A kayak tadi, kurungnya gede banget. Oke, kurungnya gede banget. Yang pertama kita harus tutup bagian satu ini, tutup ke bawah sama tutup ke kanan. Jadi kita tulisnya 4 min 3 2 4 ya. Kemudian kita hapus lagi, turun ke bawah, berarti si satu ini tutup ke kanan sama tutup ke atas bawah. Jadi kita punya min 3 2 2 dan 4. Terus yang terakhir adalah turun lagi ke bawah, harus satu ini tutup, berarti kita punyanya di min 3 sama 2, 4 sama min 3. Selesai. Kalau udah, baru pindahin ke kolom kedua. Kolom kedua mulai dari min 3, tutup, itu berarti 1 min 3, min 1 4. Kemudian yang kedua
tutup si 4 ya berarti ya, tutup berarti jadinya 1, 2, min 1 dan 4. Kemudian yang terakhir nih, tutup lagi berarti adalah 1, 2, 1 min 3 gitu guys. Kalau udah pindah lagi ke si 2, set gitu ya, urutannya harus ikutin saya ya, jangan seenaknya aja. 1, 4, min 1, 2, kemudian turun ke bawah berarti ini min 3 ya, berarti 1 min 3 min 1, 2. Yang terakhir adalah yang paling bawah, ini sama ini, berarti 1 min 3, 1, 4 gitu. Nanti habis ini saya mau ajarin cara cepatnya ya. Cara cepatnya jadi kalian nggak usah tulis banyak-banyak, langsung hitung pada saat kalian nutup. Oke. Nah ini kita hitung dulu. Adjoin A-nya itu sama dengan apa? Sama dengan yang ini kaliin 16. 16 dikurang min 6. Kayak nyari determinan 2 kali 2 ya. 16 dikurangi min 6. Berapa tuh? Jadi plus ya. 16 tambah 6, 22. Terus yang ini. Yang ini min 12 tambah 4. Min 12 tambah 4 itu hasilnya adalah min 8. Min 8 tapi ada minusnya lagi. Jadi plus 8. Terus yang terakhir 9 dikurang 8 ya. 9 dikurang 8 itu 1. Terus yang ini langsung aja min 4 dikurang 3 1. Berarti ini min 1. Terus yang ini 4 ditambah 2 6. Yang ini min 3 kurang 2 min 5 jadinya 5. Yang ini 2 ditambah 4 berarti 6. Yang ini berarti 2 dikurang 3 min 1 jadinya 1. Yang ini jadi 4 sama 3 7 gitu guys. Nah udah dapat nih adjoinnya. Jadi cara nyari adjoin tuh gitu ya, tinggal cari inverse-nya. Inverse dari A itu rumusnya adalah A inverse sama dengan 1 per determinan. Tulis dulu aja rumusnya, determinan kali adjoinnya si A ya. Seperdeterminannya tadi 37, adjoinnya kita tulis ulang lagi semuanya adalah, ini kurungnya jelek banget, ganti biar lebih bagus. Lebih bagus ya. 22 terus 8 terus 1 terus min 1 terus 6 terus 5 terus 6 terus 1 terus 7. Selesai. Mau dibiarin kayak gini boleh, mau sepertiga 7-nya masukin ke dalam juga boleh, tapi saya lebih suka kayak gini, nggak usah nulis lagi ya. Oke lanjut. Nah tadi saya mau ajarin caranya bagaimana untuk menghitung A inverse dari matriks 3x3 dengan cepat ya. Jadi ini nggak usah ditulis sebenarnya. Nah ini tadi saya ajarin tulis dulu biar kalian lebih ngerti ya, tapi sebenarnya nggak usah, kalian bisa langsung ngitung kok. Oke, kita hapus lagi ya. Determinan sih tetap kayak gitu, nggak ada cara lain. Kita hapus lagi, terus kita hitung ya. Nah, yang pertama kan kita tutupnya yang ini. Ini tutup, langsung tutup set gitu ya. Nah, hitungnya di sini langsung. 4 kali 4, 16. 16 dikurangi min 6, tambah 6 jadi 22. Langsung tulis 22. Tuh, gitu ya. Terus tutup lagi. Tutup, pindahin ke bawah, tutup lagi. Sisanya tinggal ini, langsung hitung di sini. Min 12 min 4, min 12 min 4 min 16 kan, min 12 min 4 ya betul, min 16, tapi jangan lupa paling atas harus dikasih minus, jadinya plus gitu ya. Tutup lagi paling bawah ke atas sama ke kanan, kaliin lagi 9 kurang 8 1, tulis 1 di sini dan seterusnya. Dengan demikian kalian nggak perlu repot-repot tulis lagi ya. Kalau ditulis lagi nanti salah. Nah ini tadi saya ada salah ngitung kayaknya ya. Ini kalau 8 ini 16. Harusnya berapa sih? Yang kedua ya. Yang kedua itu min 12 sama min 4. Harusnya min 16 ya. Berarti ini ada yang salah nih. Ini 16 harusnya. Ini ganti 16 tadi guys. Oke, nanti kalau ada salah-salah lagi, saya suka ceroboh ya guys. Jadi kalian boleh tulis di kolom komentar salahnya nomor berapa, nanti saya perbaiki ya. Oke, next.
Next adalah persamaan matriks. Nah, untuk persamaan matriks saya ajarin dulu persamaan matriks yang sederhana adalah persamaan matriks yang kayak gini ya. Diketahui A sama dengan segitu, B sama dengan segitu, B sama dengan segitu, C sama dengan segitu. Yang ditanya adalah kayak gitu. Tentukan nilai X dan Y. Oke, kita tulis dulu soalnya. A dikurangi 3 dikali B transpose ya. B transpose itu harus sama dengan C inverse. Oke, karena ada inverse-nya jadi saya harus cari inverse-nya dulu nanti. Tapi langsung aja lah ya. A-nya kita masukin 5, kemudian min 3, kemudian 2, kemudian 10 dikurang 3, buka kurung B transpose. Ingat ya, B transpose itu ditukar baris dan kolom. Yang tadinya 2 X min 1 ke kanan, sekarang 2 sama X min 1-nya ke bawah. Yang tadinya Y plus 3 sama 4-nya ke kanan, sekarang ke bawah gitu. Kali C inverse. C inverse-nya kita langsung ngitung di sini ya. C inverse itu rumusnya 1 per determinan dikali adjoint. Adjoint-nya si C. Oke, kita beresin dulu yang sebelah kiri. Masukin dulu 3-nya. 3 ya, jangan min 3-nya, 3-nya aja. Masukin jadi 6, terus 3Y tambah 9, terus 3X min 3, terus 12. Yang ini seperdeterminan, determinannya hitung dari sini ya. 2 dikurang 3. 2 dikurang 3 berapa? Min 1. Kali adjoint. Adjointnya tinggal ditukar 2 sama 1-nya, jadi 1-nya di atas, 2-nya di bawah. Min 1 sama 3-nya dikasih minus ya. 1 sama 3-nya kasih minus maksudnya. Terus min 1-nya bisa masukin ke dalam nanti. Yang sebelah sini kita kurangin dulu. 5 kurang 6, min 1. Min 3 dikurang, buka kurung, 3Y plus 9. Ya, pelan-pelan aja biar nggak ceroboh. 2-nya dikurangi 3X min 3. Terus 10-nya kurang 12, jadi 2. Harus sama dengan min 1-nya masukin ke dalam. Min 1, 1, 3, min 2. Oke, kita cukup fokus yang ada X sama Y-nya aja. Yang ada X sama Y-nya itu 2 dikurang 3X tambah 3. Saya buka kurungnya ya, minusnya masukin. Itu harus sama dengan 3. Jadi 3 ini habis, tinggal min 3X, pindahin 2-nya, min 2. X-nya sama dengan 2 per 3 guys. Tuh, dapat X-nya ya. Kemudian Y-nya itu yang min 3. Yang ini ya, min 3. Terus masukin minusnya, min 3Y min 9. Itu harus sama dengan yang ini, 1. Itu berarti min 3Y sama dengan 12 minta ke sana jadi 13. Y-nya itu sama dengan min 13 per 3. Tuh, dapat Y-nya. Gitu ya guys. Gampang ya. Next. Nah, nomor 2 kayak gini. Saya coba libatkan perkalian ya. Jadi sekarang A kali B katanya. A kali B itu harus sama dengan C ditambah I. Masih ingat nggak I apa? I itu adalah matriks identitas ya, 1 0 0 1. Oke. A-nya berapa? X tambah 3, kemudian 1, kemudian min 3, kemudian Z kurang 3 dikali sama si B. Si B-nya adalah 2, terus min 1, Y tambah 1 sama 0. Itu sama dengan C. C-nya 11, min 5, min 4, 3 ditambah I. I-nya adalah 1001 gitu. Dah, kaliin aja ya. Kaliinnya ingat pakai aturan baris kali kolom. Baris kali kolom. Yuk kaliin. Kaliin jadinya 2X tambah 6 ditambah lagi Y tambah 1 ya. Untuk sebelah sana kaliin lagi yang ini. Jadinya berapa? Min X min 3 ditambah 0. Beres. Berarti sekarang yang ini, yang bawahnya kaliin jadinya min 6, kemudian ZY plus ZY. Waduh, ini kacau banget ya. Plus ZY, terus apa lagi tuh? Aduh, pusing. Tulis dulu aja kayak gini. Dikali Z min 3 dikali Y plus 1. Gitu aja ya. Terus yang terakhir adalah 3. Oke, yang sebelah kanan ada apa? 11 tambah 1, 12, sorry. 12, terus min 5 tambah 0, min 5. Kemudian min 4, kemudian 4, guys. Waduh, dari sini aja udah salah ya. Harusnya 4 nih. 4. Oke, di sini ada sedikit kesalahan soal ya. Seharusnya
Ini tuh 3, ini harusnya 3. Oke, kita anggap ini aja 4 ya. Seandainya seperti ini. Maaf, ada salah soal. Oke, lanjut ya. Nah, terus kita tinggal cari X-nya dari yang ini. Dari sini kita bakal dapat X-nya nih, guys. Jadi kita dapat X-nya adalah min X min 3, itu harus sama dengan min 5. Berarti min X sama dengan min 2. Berarti X-nya sama dengan 2. Nah, terus si 2 ini kita pakai yang ini, nanti dapat Y-nya. Oke. Kita punya 2X tambah 6 tambah Y tambah 1 itu harus sama dengan 12. Terus X nya bisa diganti 2 ya. 2 kali 2 tambah 6 tambah 1 7. Y sama dengan 12. Ini jadi 11 tambah Y sama dengan 12. Y nya sama dengan 1. Oh, dapat Y nya. Udah gitu baru kita pakai yang ketiga yang ada Z nya. Yang ada Z nya adalah min 6 ditambah buka kurung Z dikurangi 3 dikali lagi Y tambah 1. Y nya tadi udah punya 1 ya, itu harus sama dengan min 4. Terus Z kurang 3 dikali 2, min 6 nya pindahin ke kanan jadi 2, 2 nya hilang jadi 1 ya. Z sama dengan 3 tambah 1, berarti Z sama dengan 4. Tuh guys, dapat X, Y, Z nya gitu ya, gampang. Next. Nah yang selanjutnya adalah persamaan matriks tapi bentuknya kayak gini, AX sama dengan B atau XA sama dengan B. Jadi perkalian dua matriks ya. Yang ditanya matriks yang satu lagi yang dikali ini apa gitu. Nah, ada syaratnya ya. Kalau AX dikali B itu berarti penyelesaiannya adalah X sama dengan A inverse dikali B. Kalau X sama dengan kalau X dikali A sama dengan B, maka penyelesaiannya adalah X sama dengan B dikali A inverse. Maksudnya apa? Gini, kalau aljabar itu kalian kan kalau kamu punya A kali X, sebentar nanti aja lah ya. Nah sekarang contoh soalnya kayak gini ya. Nah kalau kalian punya A dikali X sama dengan B, kalau kalian mau cari X pakai aljabar kan B dibagi A ya, karena tadinya kali jadi bagi, betul nggak? Nah di matriks itu tidak ada yang namanya pembagian. Sebagai gantinya dia pakai inverse. Jadi A-nya tetap dipindahin ke sebelah kanan, tapi berubahnya jadi inverse, bukan jadi bagi ya. A-nya pindah. Nah, masalahnya adalah kita tahu kalau matriks itu perkalian A kali B itu beda sama B kali A. Jadi kita harus tepat mindahin si A-nya. Caranya adalah kalau si A-nya pertamanya ada di sebelah kiri si X, dia pindahnya juga harus ada di sebelah kirinya si B. Nah, jadi untuk yang ini, si A-nya itu harus pindahnya ke sebelah kiri si B. Jadi saya tulisnya X sama dengan A. Kalau pindah jadi inverse kali B, gitu. Ya, bagaimana dengan yang satu lagi? Yang satu lagi itu X dikali A. X dikali A itu sama dengan B. Jadi kalau saya mau pindahin si A-nya itu harus pindah ke sebelah kanan. Karena dari awal si A-nya itu ada di sebelah kanannya si X. Jadi pindah juga harus di sebelah kanannya si B ya, jadi saya bisa tulis yang ini X sama dengan B dikali A inverse gitu, nggak boleh ketukar-tukar ya. Oke, kita coba lihat contoh soal nomor 1. Diketahui matriks A segini, B segini. Yang ditanya adalah matriks X kalau AX sama dengan B ya. Kita cobain ya, bikin ya. Nomor 1 itu A dikali X sama dengan B. Jangan masukin si matriksnya dulu, tapi kita bikin dulu aljabarnya ya. Jadi X itu sama dengan, pindahin si A-nya itu pindah ke sebelah kirinya si B, jadinya A inverse dikali B gitu. X sama dengan, baru hitung A inverse. A inverse itu rumusnya 1 per determinan. Langsung ya, determinannya 2 dikurang 4. 2 kurang 4 berapa? Min 2. Dikali adjoinnya A. Satunya tuker sama 2-nya. 2-nya kasih minus. Min 2, min 2. Baru dikali si B. B-nya adalah min 21, 04. Nah, saya punya sedikit trik buat kalian yang ini. Jangan masukin dulu min setengahnya. Kalau kamu masukin min setengahnya dulu, nanti kalian kerepotan. Lebih baik kaliin matriksnya dulu ya. Matriksnya kaliin ini sama ini. Jadi hasilnya adalah min 2. Terus kaliin lagi. Nggak usah diajarin lagi ya, udah pinter ya. Min 8 tambah 1, min 7. Terus yang ini min 2, 4. 4, yang ini min 2 sama 8, 6 gitu. Baru masukin minusnya kalau mau, minus setengahnya. Jadi yang 1, 7 per 2, min 2, min 3 gitu, selesai ya. Ini yang A kali X sama dengan B. Bagaimana dengan yang X dikali A?
X dikali A sama dengan B, berarti A-nya pindahnya harus ke kanan. Berarti X sama dengan B dikali A inverse. X sama dengan B-nya tadi udah punya min 2, 1, 0, 4. A inverse-nya juga udah punya tadi kali ya. Ini min setengah dikali 1 min 2 min 2, 2. Oke. Nah, min setengahnya nyelip di tengah, jelek banget tulisannya ya. Jadi kita harus pindahin. Min setengahnya pindahin ke depan aja deh. Kasihan dia nyelip-nyelip. Min setengahnya pindahin ke depan. Kenapa? Boleh dong, boleh, masa nggak boleh ya? Boleh ya, karena perkalian. Kalau perkalian skalar itu boleh dipindah-pindahin. X sama dengan min setengahnya tetap, ini kita kaliin dulu, dikaliin jadinya min 2 sama min 2, min 4, 4 sama 2, 6, 0 sama min 8, 0 sama 8. Nah, baru masukin minusnya. Min setengahnya masukin ke dalam, jadi X sama dengan 2 min 3, 4 sama min 4. Selesai guys. X-nya udah dapat dua-duanya untuk soal nomor 1 sama 2. Lanjut. Oke, kalau kayak gini gimana? Diketahui matriks X sama dengan segitu, Y-nya segitu. Sekarang yang ditanya A-nya ya, nomor 1 dulu. A dikali X sama dengan Y, itu berarti A-nya sama dengan Y dikali X inverse ya. X-nya pindah ke sebelah kanan. Oke, langsung kita hitung. A-nya itu sama dengan Y. Pak, kalau yang kayak gini kan lama ya? Nggak juga sih. Kalau kalian udah sering latihan nanti bakal cepet ya. Seperdeterminan. X inverse itu harus pakai rumus seperdeterminan. Determinannya min 2. Tuh, kan langsung cepet ya. 0 sama min 3-nya pindahin. Min 1 sama 2-nya. Ini 1 sama 2-nya kali min. Udah, tinggal dihitung. Nah, cara ngitungnya min setengahnya geser ke depan. Matriksnya kita kaliin. 0, min 10, min 1, min 15, min 16, terus 0 sama min 14, terus 2 sama 21, berarti 23. Dah, mau dimasukin boleh, mau dibiarin kayak gini juga boleh. Dapat A-nya ya. Sekarang yang nomor 2. Nomor 2 adalah soal tricky. A kali X inverse sama dengan Y. Kita harus mau cari A kan? Mau cari A berarti X inverse-nya harus pindah. X inverse harus pindah ke sebelah kanan karena dia posisinya dari awal di sebelah kanannya si A, pindah juga harus di sebelah kanannya si Y. Berarti saya harus tulis Y dikali X inverse yang dipindahin itu berarti dia kena inverse lagi kan? Tadi saya bilang kalau kamu mindahin matriks ke sebelah kanan, tadinya perkalian, dia berubahnya jadi inverse bukan bagi. Ya, jadi yang tadinya X inverse kena inverse lagi. X inverse kena inverse lagi ya jadinya X itu. Jadi cuman Y kali X tuh. Tricky ya. Y-nya apa? Y-nya adalah 15 min 27. X-nya adalah apa tadi X-nya? Min 31 20. Udah tinggal kaliin aja. Jadi A sama dengan kaliin min 3 tambah 10 7 1 1 terus ini 6 sama 14 20 min 2. Dah dapet tuh A-nya. Gampang ya. Lanjut. Nah yang sekarang ada 3 nih. Waduh ada 3 ya. A kali X kali B sama dengan C guys. A dikali X dikali B sama dengan C. Yang ditanya adalah matriks X. Berarti yang pindah harus siapa? Yang pindah A sama B-nya ya. A-nya karena dia posisinya di sebelah kiri si X, berarti dia harus pindah ke sebelah kirinya si C. B-nya karena dia posisinya di sebelah kanan si X, dia harus pindah ke kanannya si C. Jadi saya tulisnya X sama dengan A pindah jadi A inverse dikali C, dikali lagi B pindah jadi B inverse. Tuh, gitu cara mindahinnya. Terus kalian kali-kaliin lagi ya. X sama dengan A inverse. A inverse berarti seperdeterminan. Seperdeterminan, determinannya min 2 kali adjoinnya 0 sama min 3 nya tukar, 1 sama min 2 sama 2 nya kali min 1. Terus dikali si C. C nya adalah 3 min 2 0 1. Kemudian dikali lagi B inverse. B inverse berarti seperdeterminan lagi. 2 sama 0 berarti 2. Ini tukar 21, 0 kali minus tetap, 1 nya kali minus tetap. Enggak tetap jadi 1 ya. Udah, yang angka kita kaliin angka jadi min seperempat, min setengah kali setengah min seperempat. Terus yang matriksnya kita kaliin yang pertama dulu.
Yang pertama tuh yang ini sama ini. Yang sebelahan dulu. Kaliin ya. Dikaliin jadinya 0 sama 0, 0. 0 sama min 1, min 6. Terus 4 dikurang 3. 4 kurang 3, 1. Duh, 1. Dah, tapi masih ada matriks di belakang. 2, 0, 1, 1. Kaliin lagi sekali lagi. Ya, matriks nggak bisa dikaliin 3-3-nya langsung. Harus berdua. Ini jadinya min 1. Ini jadinya min 1 juga. Ini hasilnya 12 tambah 1, 13. Ini hasilnya 1. Dah, selesai tuh, dapat teksnya. Mau dimasukin min 1/4-nya juga boleh, ya. Oke guys, sampai sini dulu. Kita masih punya bagian terakhir ya di video selanjutnya. Dadah, thank you.